Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini mengenai soal kompetensi manajerial PPPK Part 2. Kompetensi manajerial terdiri dari integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan. Pada bagian ketiga ini mengenai komunikasi. Kompetensi komunikasi mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Kompetensi ini mencakup hal-hal seperti pengetahuan tentang peran lingkungan atau konteks dalam mempengaruhi kandungan atau konten dan bentuk pesan komunikasi, misalnya pengetahuan bahwa suatu topik mungkin layak dikomunikasikan kepada pendengar tertentu di lingkungan tertentu, tetapi mungkin tidak layak bagi pendengar dan lingkungan yang lain. Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan kepada instansi Anda, padahal instansi Anda terdapat fasilitas keluhan online. Maka sikap Anda: A. Menerima keluhan konsumen sambil mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B. Menerima dan menanggapi keluhan sambil mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil bertanya apakah ada kesulitan dalam menyampaikan keluhan secara online. D. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Skor tertinggi dari soal ini adalah pada poin B, menerima dan menanggapi keluhan sambil mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Skor 3 ada pada poin C, menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil bertanya apakah ada kesulitan dalam menyampaikan keluhan secara online. Skor 2 ada pada poin A, menerima keluhan konsumen sambil mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Skor terendah pada poin D, mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Anda ditugaskan melakukan kunjungan dinas bersama rekan kerja Anda selama seminggu. Pada perjalanan dinas tersebut, terdapat banyak agenda kunjungan pada beberapa kantor perwakilan di beberapa daerah. Menjelang 2 hari akhir, rekan kerja Anda baru teringat bahwa dia memiliki pekerjaan penting di kantor yang harus diselesaikan dan akan diserahkan pada atasan awal pekan depan. Respon Anda terhadap kondisi rekan kerja Anda adalah: A. Menanyakan rekan kerja Anda pekerjaan apa yang belum diselesaikan untuk mengetahui tingkat urgensinya. Bila sangat penting, bisa menyarankan kepadanya untuk meminta rekan kantor lain untuk membantu menyelesaikan. Namun, bila harus dia sendiri mengerjakannya, menyarankan dia segera kembali dan Anda siap untuk menyelesaikan kunjungan kantor sendirian. B. Memintanya untuk fokus dengan kunjungan kerja di beberapa kantor perwakilan di daerah untuk pekerjaan yang harus dia selesaikan dapat dikerjakan libur akhir pekan sepulang dari perjalanan dinas. C. Menyarankan kepadanya untuk tetap fokus pada perjalanan dinas karena perjalanan dinas juga merupakan tanggung jawabnya, seperti pekerjaan yang belum terselesaikan.
Selain itu, kunjungan dinas ada laporan atas kegiatan kunjungan serta hasil pengawasan di kantor perwakilan. D. Sampaikan padanya untuk memilih antara melanjutkan perjalanan dinas sampai selesai atau segera kembali ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan tertinggal. Meminta kepadanya untuk mengambil keputusan tugas untuk masalahnya sehingga Anda bisa mengetahui apakah dia masih bersama Anda dalam melanjutkan kunjungan dinas. Skor tertinggi pada poin A. Menanyakan rekan kerja Anda pekerjaan apa yang belum diselesaikan untuk mengetahui tingkat urgensinya. Bila sangat penting, bisa menyarankan kepadanya untuk meminta rekan kantor lain untuk membantu menyelesaikan. Namun, bila harus dia sendiri mengerjakannya, menyarankan dia segera kembali dan Anda siap untuk menyelesaikan kunjungan kantor sendirian. Skor 3 ada pada poin C. Menyarankan kepadanya untuk tetap fokus pada perjalanan dinas karena perjalanan dinas juga merupakan tanggung jawabnya, seperti pekerjaan yang belum terselesaikan. Selain itu, kunjungan dinas ada laporan atas kegiatan kunjungan serta hasil pengawasan di kantor perwakilan. Skor 2 pada poin B. Memintanya untuk fokus dengan kunjungan kerja ke beberapa kantor perwakilan di daerah untuk pekerjaan yang harus dia selesaikan dapat dikerjakan libur akhir pekan sepulang dari perjalanan dinas. Skor 1 pada poin D. Sampaikan padanya untuk memilih antara melanjutkan perjalanan dinas sampai selesai atau segera kembali ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan tertinggal. Meminta kepadanya untuk mengambil keputusan tegas untuk masalahnya sehingga Anda bisa mengetahui apakah dia masih bersama Anda dalam melanjutkan kunjungan dinas. Anda bersama salah satu rekan kerja melakukan kunjungan ke kantor klien. Pada saat kunjungan tersebut, Anda melihat ada salah satu klien yang terlihat kurang profesional dan kurang cakap dalam perundingan kerjasama. Padahal, Anda perlu banyak informasi dan data mengenai program kerjasama yang akan segera disepakati. Sikap Anda pada situasi tersebut adalah A. Menyampaikan kepada atasan mengenai klien tersebut untuk dijadikan salah satu pertimbangan untuk melanjutkan program kerjasama periode selanjutnya. B. Membatalkan kesepakatan kerjasama yang telah terjalin untuk program yang telah terlanjut berjalan bisa diberikan kepada pihak lain dan Anda akan menyarankan klien tersebut untuk mencari mitra kerjasama yang lain. C. Berusaha dan mencoba tetap mencari informasi penting meskipun Anda yakin untuk membatalkan kerjasama dengan mitra tersebut. D. Berusaha untuk tidak terlalu kaku dan arogan dalam menggali informasi dari klien tersebut sehingga ia tidak gugup dan bisa berunding secara profesional. Skor tertinggi pada poin D. Berusaha untuk tidak terlalu kaku dan arogan dalam menggali informasi dari klien tersebut sehingga ia tidak gugup dan bisa berunding secara profesional. Poin 3 pada poin A. Menyampaikan kepada atasan mengenai klien tersebut
untuk dijadikan salah satu pertimbangan untuk melanjutkan program kerjasama periode selanjutnya. Skor 2 pada poin C, berusaha dan mencoba tetap mencari informasi penting meskipun Anda yakin untuk membatalkan kerjasama dengan mitra tersebut. Skor 1 pada poin B, membatalkan kesepakatan kerjasama yang telah terjalin untuk program yang telah terlanjur berjalan bisa diberikan kepada pihak lain dan Anda akan menyarankan klien tersebut untuk mencari mitra kerjasama yang lain. Bagian keempat pada kompetensi manajerial yaitu orientasi pada hasil. Orientasi pada hasil adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi resiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Anda diminta membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia sebelum bekerja. Masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota memiliki tugas yang spesifik, namun cara pengerjaannya memiliki aturan yang sama. Pada waktu tertentu, mereka berkumpul untuk melaporkan capaian target. Di dalam proses tersebut, ada seorang yang melanggar fakta integritas dengan mengatakan kepada istrinya yang kebetulan menelepon dan menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Jika Anda, sebagai Andang, hal yang akan Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah A. Kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan. B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian kualitas dan kuantitas. C. Kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. Atau D. Kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Skor tertinggi pada poin B, keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. Skor 3 pada poin A, kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan. Skor 2 pada poin C, kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. Skor terendah pada poin D, kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Anda diminta oleh atasan Anda untuk menyiapkan sebuah presentasi untuk bertemu dengan klien besok pagi. Presentasi Anda besok pagi akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerjasama perusahaan dengan klien. Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus dan membuat klien antusias untuk tahu lebih jauh. Sikap Anda adalah A. Anda akan menggunakan bahasa santai dan sedikit candaan ketika presentasi berlangsung. B. Membuat presentasi yang memuat penjelasan secara terperinci. C. Membuat presentasi dengan sedikit tulisan dan beberapa gambar. D. Membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang Anda sampaikan. Skor tertinggi pada poin D, membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang Anda sampaikan. Skor 3 pada poin C,
membuat presentasi dengan sedikit tulisan dan beberapa gambar. Skor 2 pada poin A, Anda akan menggunakan bahasa santai dan sedikit candaan ketika presentasi berlangsung. Skor terendah pada poin B, membuat presentasi yang memuat penjelasan secara terperinci. Pada suatu hari, kantor Anda mengadakan lembur kerja sampai malam dikarenakan ada deadline pekerjaan yang harus diselesaikan pada hari itu juga. Hal tersebut dikarenakan pimpinan unit Anda ada rapat para pimpinan unit di instansi tempat Anda bekerja, sehingga perlu ada laporan yang harus disampaikan oleh atasan pada rapat tersebut. Namun, Anda ada pekerjaan sampingan rutin yang sudah terjadwal secara teratur Anda lakukan. Sikap Anda dalam menghadapi kondisi tersebut adalah A. Meminta izin kepada atasan agar Anda tidak lembur karena sudah banyak rekan kerja lain yang bersedia lembur dan menjelaskan bahwa Anda ada pekerjaan rutin yang telah terjadwal. B. Ikut lembur dan meninggalkan pekerjaan sampingan rutin yang telah Anda jadwalkan karena perintah atasan dan demi kinerja unit tempat Anda bekerja. C. Terima permintaan lembur karena merupakan tanggung jawab sebagai karyawan dan hasil kerja tim merupakan kinerja unit kerja Anda. D. Terima lembur sambil melakukan pekerjaan sampingan agar dapat diselesaikan semuanya. Namun, pekerjaan kantor lebih diprioritaskan. Skor tertinggi pada poin C. Terima permintaan lembur karena merupakan tanggung jawab sebagai karyawan dan hasil kerja tim merupakan kinerja unit kerja Anda. Skor 3 ada pada poin B, ikut lembur dan meninggalkan pekerjaan sampingan rutin yang telah dijadwalkan karena perintah atasan dan demi kinerja unit tempat Anda bekerja. Skor 2 pada poin D, terima lembur sambil melakukan pekerjaan sampingan agar dapat diselesaikan semuanya, namun pekerjaan kantor lebih diprioritaskan. Skor 1 ada pada poin A, meminta izin kepada atasan agar Anda tidak lembur karena sudah banyak rekan kerja lain yang bersedia lembur dan menjelaskan bahwa Anda ada pekerjaan rutin yang telah terjadwal.